Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Suzuki Ignis yang tipe GX Matic warna grey terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki Ignis. Bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi Mbak Retno, marketing untuk mobil Suzuki Solo. Untuk kantornya ada di Suzuki Pamelan. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, langsung saja, inilah mobil Suzuki Ignis tipe GX Matic warna grey tahun 2021 yang akan kita review. Ini merupakan unit yang facelift, bisa kita lihat pada tampilan grillnya. Nah, di sini untuk grillnya model U. Kita mulai dari masalah dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,69 meter dengan tingginya 1,595 meter. Kemudian untuk panjangnya, mobil Ignis tipe GX ini memiliki panjang 3,7 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, maka idealnya garasinya berukuran 4 x 2,5 meter. Sekarang kita mulai dari tampilan depan. Nah, di sini untuk bagian grill depannya, untuk tengah terdapat logo Suzuki. Kemudian untuk grill yang terbaru ini menggunakan aksen model U. Kalau yang model sebelumnya menggunakan model stripping. Kita lanjut ke bagian lampu. Untuk lampu utamanya di sini sudah menggunakan lampu jenis proyektor. Kemudian untuk lampu senya menggunakan lampu jenis bolam, dan di bawahnya di sini terdapat lampu LED. Mobil ini memiliki desain tampilan unik, terutama untuk tampilan grill depannya. Di sini untuk bagian atas dan bawahnya sudah full lace chrome. Dari bagian grill depan, sekarang kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini untuk fog lampnya menggunakan bolam dengan cover berwarna hitam. Lanjut ke bagian bawah, di sini untuk underguardnya berwarna silver. Nah, kurang lebih itulah tampilan depan mobil Suzuki Ignis tipe GX Matic warna grey ini. Untuk yang tipe GX ini merupakan tipe tertinggi. Untuk tipe di bawahnya masih ada tipe GL. Dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan sampingnya. Untuk tampilan sampingnya ini juga cukup unik karena perpaduan antara SUV dengan city car. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian paling atas. Di sini untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan roof rail. Ini digunakan untuk menampung kapasitas tambahan pada bagian atas. Lalu untuk jendelanya, bagian atasnya berwarna hitam. Kemudian untuk pilar B-nya warna hitam. Dan untuk bagian bawah juga berwarna hitam. Lanjut ke bagian handle pintu. Untuk handle pintunya sewarna putih, dilengkapi dengan tombol gilas pada bagian ujung. Dan untuk cover spionnya juga sewarna putih berwarna grey, serta di bagian ujung sudah dilengkapi dengan lampu sen. Dari bagian spion, sekarang kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini untuk bagian samping sudah dilengkapi dengan over fender. Untuk over fendernya ini model slim. Ini berfungsi untuk memberikan kesan crossover pada samping mobil. Untuk velgnya juga full berwarna hitam. Velgnya ini berukuran 15 inci. Untuk fitur keselamatan pada bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Dan di sini untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Bridgestone. Untuk jenisnya menggunakan jenis Bridgestone Ecopia. Dan untuk ukurannya bisa kita lihat di sini memiliki ukuran 175/65 R15. Nah, untuk over fendernya ini memanjang dari bagian depan hingga ke bagian samping. Dari bagian bawah sekarang kita lanjut ke bagian samping atas. Di bagian samping ini terdapat 3 buah strip. Ini menyerupai dummy air circulator. Fungsinya untuk memberikan kesan sporty. Dan untuk tank BBM terletak di sebelah kiri. Untuk tangkinya ini memiliki kapasitas 32 liter. Nah, dari bagian samping, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ini adalah tampilan belakang mobil Suzuki Ignis tipe GX Matic warna grey terbaru tahun 2021. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian atas. Nah, di sini untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan antena. Untuk antenanya model softball. Kemudian untuk kaca belakang sudah dilapisi dengan rear defogger. Ini berfungsi untuk menghilangkan embun. Dan untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan Heckman stop lamp. Ini berfungsi sebagai lampu rem pada bagian atas. Serta untuk bagian bawah sudah dilengkapi dengan rear wiper. Dari bagian kaca sekarang kita lanjut ke bagian back door. Nah, di untuk bagian back door ini untuk tengah terdapat logo Suzuki. Lalu untuk sebelah kanan terdapat emblem Ignis. Dan ini adalah tampilan lampu belakangnya. Untuk bagian atas di sini untuk lampu rem, kemudian untuk lampu sen di bagian tengah, dan di sini untuk lampu mundur. Lanjut ke ujung bawah. Nah, di ujung bawah sini terdapat reflektor model vertikal. Serta untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Untuk sensor parkirnya ada 1, 2, kemudian 3 di bagian samping tengah
dan 4 di samping kiri. Total ada 4 buah titik sensor parkir di bagian belakang, serta untuk rear underguard-nya di sini berwarna silver. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Suzuki Ignis tipe G-Matic warna grey terbaru tahun 2021. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Untuk handle pintu sisi pengemudi di sini terlengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Seperti biasa, kita mulai dari bagian door trim. Di sini bisa kita lihat untuk tampilan door trimnya berwarna hitam dengan aksen warna beige atau warna krem di bagian tengah. Untuk tampilan door trimnya ini juga cukup unik karena untuk bagian tengah ini dilengkapi dengan assist grip. Nanti akan kita lihat secara lebih detail. Pertama kita mulai dari bagian atas. Di sini terdapat speaker jenis tweeter. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna chrome. Untuk cover power window di sini berwarna putih. Ada tombol untuk pengaturan spion elektrik di bagian depan, lalu ada tombol folding. Di sini ini untuk pengaturan kaca spionnya. Untuk sebelah kiri di sini terdapat window lock, kemudian sampingnya central lock. Lalu untuk power window sudah auto pada sisi driver. Nah, yang menarik di sini dilengkapi dengan assist grip. Biasanya untuk mobil lain bagian tersebut digunakan untuk laci penyimpanan. Kita lanjut ke bagian bawah. Di sini terdapat satu buah cup bottle holder serta di sini terdapat speaker utama. Nah, dari tampilan door trim sekarang kita lanjut ke bagian interior. Untuk dashboardnya di sini kombinasi warna hitam dan warna putih. Yang menarik di bagian atas dashboard ini terdapat aksen karbon. Untuk bahan yang digunakan di sini menggunakan bahan material plastik. Kemudian ada kisi AC model 360 derajat di bagian depan dengan list bagian depannya ini menggunakan aksen warna karbon. Lalu ada tombol untuk pengaturan kecerahan dan juga pengaturan MID. Untuk bagian tengah di sini terdapat tombol start stop engine untuk menyalakan mesin, ini sudah keyless. Di sampingnya ada dua buah slot kosong, kemudian ada tombol untuk sensor parkir dan di sini untuk manual leveling headlamp. Ini untuk kotak fuse box atau kotak screen. Di bagian bawah pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic. Ini untuk tuas pembuka kap mesin serta untuk tuas pembuka tangki BBM-nya ada di bawah jok pengemudi. Nah, dari bagian bawah sekarang kita coba masuk ke bagian dalam untuk melihat secara lebih detail. Salah satu yang cukup menarik menurut kami adalah tampilan cluster meternya ini karena untuk bagian atasnya memberikan kesan sporty. Sekarang kita fokus ke bagian cluster meter. Nah, di sini untuk cluster meter terdapat indikator speedometer di bagian tengah, lalu sebelah kiri ini indikator untuk tachometer, dan untuk sebelah kanan di sini terdapat indikator untuk MID. Lanjut ke bagian setir. Untuk setir terdapat logo Suzuki di bagian tengah, lalu ada airbag untuk sisi pengemudi untuk fitur keselamatan. Untuk sebelah kiri terdapat tombol untuk audio steering, dilengkapi juga dengan tombol Bluetooth dan juga handsfree. Lokasinya ada di bawah sini. Untuk sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper dan untuk sebelah kanan tuas untuk pengaturan lampu. Untuk setirnya di sini model Ridgebox dengan aksen warna silver di bagian bawah. Nah, dari bagian setir sekarang kita lanjut ke bagian samping. Oh iya, untuk setirnya ini bisa diatur. Tuasnya tinggal kita tarik ke bawah. Di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan pengemudi menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Dari bagian setir sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah, di sini ada kisi AC di dekat cluster meter. Kemudian untuk head unitnya di sini model floating. Untuk head unitnya ini sudah double tint touchscreen. Di bawahnya terdapat tombol hazard. Lalu untuk pengaturan AC-nya, nah di sini salah satu yang paling menarik karena pengaturan AC-nya model digital. Tetapi yang menarik karena tampilannya ini tampilan bulat, mirip seperti speaker. Ini untuk pengaturan kecepatan fan, lalu ini untuk pengaturan sirkulasi udara, ini untuk menyalakan AC, sampingnya untuk mematikan AC, lalu ini untuk fitur auto pada AC. Untuk bagian sampingnya lagi untuk menyalakan defogger depan dan sebelah untuk menyalakan defogger belakang, lalu ini untuk pengaturan arah hembusan. Untuk pengaturan AC-nya sudah sangat lengkap. Kemudian di bawahnya di sini terdapat satu buah power outlet. Kemudian di samping kanan di sini ada slot USB dan juga kabel aux. Untuk bagian bawah dashboard di sini ada laci penyimpanan dan juga dua buah cup bottle holder serta untuk transmisinya menggunakan transmisi matic. Untuk transmisinya ini merupakan tipe AGS sehingga bisa semi manual. Lalu untuk handremnya di sini model mechanical dan untuk bagian ujung belakang terdapat satu buah cup bottle holder. Dari bagian konsol sekarang kita ke sisi penumpang depan. Di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Di bagian tengah di sini terdapat laci penyimpanan terbuka, lalu ada kisi AC di bagian tengah dan juga kisi AC di bagian samping. Ini model 360 derajat.
ada speaker jenis tweeter di bagian ujung, dan di dalamnya di sini ada glove box. Ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis dan juga manual book. Dari bagian glove box, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atas terdapat asis remote retractable. Kemudian untuk sun visor di sini sudah dilengkapi dengan cermin. Lanjut ke bagian tengah. Nah, di sini untuk bagian tengah sudah dilengkapi dengan lampu kabin. Untuk lampu kabinnya model standar. Untuk sun visor si pengemudi di sini polos tapi dilengkapi dengan ticket holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Suzuki Ignis tipe Matic warna grey. Dari bagian dashboard, sekarang kita lanjut ke bagian joknya. Di sini untuk joknya berwarna hitam. Nah, yang membedakan antara tipe GX dengan tipe di bawahnya yaitu tipe GL adalah pada bagian aksen di bagian tengah ini. Untuk tipe GX ini untuk aksen tengahnya model serat karbon seperti ini. Tetapi kalau untuk tipe GL aksennya lebih kecil-kecil lagi. Untuk sisi pengemudi, joknya sudah dilengkapi dengan reclining atau pengaturan sandaran, kemudian ada height adjuster atau pengaturan ketinggian jok, serta untuk bagian depan di sini terdapat tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan mobil Suzuki Ignis tipe Matic warna grey terbaru tahun 2021. Dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua. Nah, kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya juga kurang lebih sama, kombinasi antara warna hitam dan warna putih. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna chrome, kemudian untuk armrestnya berwarna putih. Nah, di sini ada tombol power window, di belakangnya ada laci penyimpanan kecil. Lanjut ke bagian bawah, di sini terdapat satu buah cup bottle holder, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, di sini untuk bagian dalam ada asis grip motor retractable. Kemudian untuk jok baris kedua ini dilengkapi dengan dua buah headrest atau sandaran kepala. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam untuk melihat secara lebih jelas. Nah, pertama kita lihat untuk posisi duduknya. Di sini saya tingginya 170 cm, tapi lutut saya masih sangat memadai sekali. Untuk joknya juga terbilang cukup longgar. Untuk lebarnya idealnya dimuati oleh 2 orang dewasa dan 1 orang anak. Nah, di sini dilengkapi dengan laci penyimpanan tambahan atau seatback pocket pada bagian belakang jok depan. Untuk masalah legroom dan juga headroomnya di sini sangat memadai. Hanya saja untuk masalah lebarnya memang idealnya untuk 2 dewasa dan 1 anak. Warna grey ini biasanya banyak dicari oleh para konsumen karena memiliki karakter perawatan yang cukup mudah dibandingkan dengan warna hitam ataupun warna putih. Dari bagian baris kedua, sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Nah, ini adalah tampilan bagasi mobil Suzuki Ignis tipe Matic warna grey. Yang menarik di sini terdapat separator. Ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan atas. Sebenarnya terdapat pengait juga yang bisa dikaitkan ke bagian backdoor sehingga ketika pintu diangkat maka ini juga bisa ikut terangkat. Nah, untuk bagian bawah ini digunakan sebagai bagasi utama. Untuk lokasi ban serepnya ada di bawah bagasi ini. Nah, untuk ban serepnya ada di bawah sini. Untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar. Untuk ukurannya juga full size, sama-sama berukuran 175/65 R15. Kalau untuk kapasitas bagasinya menurut kami ini sangat longgar sekali, bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Suzuki Ignis tipe Matic warna grey terbaru tahun 2021. Dari bagian bagasi sekarang kita menuju ke bagian depan untuk melihat mesinnya. Seperti biasa kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Untuk lokasi tuasnya ada di bagian bawah sini. Nah, untuk mobil Suzuki Ignis ini menggunakan mesin berkode K12M. Mobil ini memiliki mesin berkapasitas 1200 cc dengan 4 silinder dan 16 katup. Sekarang kita buka bagian kap mesinnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk bagian kap mesinnya sudah dicat warna bodi. Untuk bagian dalamnya juga berwarna grey. Selain itu di bagian bawah kap mesin di sini juga sudah dilengkapi dengan peredam. Ini berfungsi untuk mengurangi efek kebisingan pada ruang kabin dan juga mengurangi efek panas pada bagian atas kap mesin. Selain itu, ini juga berfungsi untuk membuat tampilan kap mesin menjadi lebih rapi. Ini untuk tampilan mesinnya. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal di angka 83 PS pada 6000 rpm dan untuk torsinya mampu mencapai torsi maksimal di angka 113 Nm pada rpm 4200. Untuk fitur keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD sehingga jika dilakukan pengereman mendadak, mobil tetap safety karena tetap bisa dikendalikan. Nah, kurang lebih itulah video mengenai review mobil Suzuki Ignis tipe Matic warna grey terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki Ignis. Untuk info dan pertanyaan, silahkan bisa menghubungi Mbak Retno. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa
klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki ini semua. Jangan lupa kunjungi juga blog kami di mobilkulo.blogspot.com. Blog ini akan memberikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dan juga tips dan trik seputar dunia otomotif. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.